Selamat pagi, salam sehat, dan salam semangat buat anak didik kami semua. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita untuk kelas 12 MIA. Pada kesempatan kita kali ini, ada 3 topik pembahasan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, energi potensial listrik, yang kedua, usaha listrik, yang ketiga, hukum kekekalan energi mekanik. Baiklah, kita akan segera memulai. Kalian perhatikan dengan serius. Kita awali pembahasan kita, energi potensial listrik. Secara definisi, energi potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan suatu muatan uji dari tempat yang jauh tak terhingga ke suatu tempat di sekitar muatan sumber. Selanjutnya, kita perhatikan persamaan energi potensial listrik. Nah, sekarang kita misalkan ada sebuah muatan Q, ya, ada sebuah muatan Q, dan inilah yang kita sebut sebagai muatan sumber. Artinya, muatan Q ini adalah muatan yang menghasilkan medan listrik di sekitar muatan Q. Selanjutnya kita pilih suatu titik yang berada di sekitar muatan sumber. Ya, ini kita sebut sebagai titik yang memiliki jarak terhadap muatan sumber Q itu adalah sejauh R. Nah, apabila kita tempatkan suatu muatan uji pada titik yang kita pilih, seperti ini, Q, ya, kita sebut sebagai muatan uji, di mana muatan uji ini adalah muatan yang bebas kita tempatkan di sekitar muatan sumber. Maka ketika muatan uji kita tempatkan sejauh R dari muatan sumber Q, maka muatan uji Q itu akan memiliki energi potensial pada titik yang ditempati, yaitu persamaannya adalah EP energi potensial sama dengan K dikali Q, ya, ini muatan uji dikali dengan muatan sumber dibagikan dengan jarak. Karena energi potensial listrik ini merupakan besaran skalar, maka tanda muatan diikutkan dalam perhitungan. Maksudnya, jika muatan Q atau muatan uji ataupun muatan sumber nanti bertanda negatif, kita harus ikutkan di dalam perhitungan atau ke dalam persamaan ini. Keterangan dari persamaan yang sudah kita buat di atas adalah EP itu sama dengan energi potensial listrik dalam satuan Joule. R sama dengan jarak muatan uji dengan muatan sumber dengan satuan meter. Q sama dengan muatan sumber dalam satuan kolom. Kemudian Q huruf kecil itu muatan uji dalam satuan kolom. Sedangkan K adalah tetapan kolom 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, selanjutnya untuk memahami persamaan energi potensial yang sudah kita tulis tadi, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Kita misalkan ada sebuah titik O, kemudian di sekitar titik O itu ada muatan A, ada muatan B, dan ada muatan C. Kemudian jarak masing-masing muatan terhadap titik O, kita misalkan terhadap muatan A sama dengan RA, kemudian terhadap muatan B sama dengan RB, dan terhadap muatan C sama dengan RC. Jika RA sama dengan 10 cm, RB sama dengan 40 cm, dan RC sama dengan 30 cm, tentukanlah energi potensial listrik pada suatu atau sebuah muatan uji yang besarnya positif 2 kolom yang diletakkan pada titik O. Diketahui tetapan kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kita buat pembahasannya. Dari informasi soal disebutkan bahwa QA itu
20 mikrokolom, berarti 20 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Selanjutnya QB sama dengan negatif 40 mikrokolom sama dengan negatif 40 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian QC sama dengan 60 mikrokolom sama dengan 60 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian RA 10 cm sama dengan 0,1 meter, RB 40 cm sama dengan 0,4 meter, RC 30 cm sama dengan 0,3 meter. Maka persamaan energi potensial di titik O akibat muatan sumber QA, QB, dan QC itu akan sama dengan K dikali Q. Q huruf kecil ini adalah merupakan muatan uji ya, yang besarnya positif 2 kolom. Dikali dalam kurung QA dibagi RA ditambah QB dibagi RB ditambah QC dibagi RC. Kemudian dari yang diketahui masing-masing muatan dan juga jarak kita masukkan ke dalam persamaan ini. Maka EP di titik O akan sama dengan nilai K 9 dikali 10 pangkat 9, Q muatan uji sama dengan 2 kolom, dikali dalam kurung muatan A 20 kali 10 pangkat negatif 6, ya, RA-nya 0,1 ditambah dengan QB. Perhatikan di sini tanda negatif itu kita ikutkan dalam perhitungan ya. Berarti negatif 40 dikali 10 pangkat negatif 6 dibagikan dengan RB 0,4 ditambah dengan QC. QC 60 dikali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan jaraknya 0,3. Maka EP di titik O akan sama dengan 9 kali 2, 18 kali 10 pangkat 9. Kemudian bagian ini semua yang di dalam kurung, ya, penjumlahan dari 2 kali 10 pangkat negatif 4 ditambah bagian ini akan negatif, ya, negatif 1 kali 10 pangkat negatif 4 ditambah dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4. Maka energi potensial di titik O akan sama dengan yang di dalam kurung ini. Perhatikan ya, pangkatnya sudah sama, berarti kita bisa menjumlahkan 2 ditambah negatif 1 ditambah dengan 2 itu sama dengan 3. Berarti dalam kurung ini semua sama dengan 3 dikali 10 pangkat negatif 4. Sehingga kita akan memperoleh energi potensial pada titik O itu akan sama dengan 54 dikali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai usaha listrik. Usaha listrik merupakan perubahan energi potensial listrik dalam satuan Joule. Nah, ini kita misalkan, ya, misalnya ada potensial titik 1 dan potensial titik 2, maka usaha apabila ada sebuah muatan berpindah atau bergerak dari titik 1 ke titik 2, maka kita notasikan dengan W12 sama dengan perubahan energi potensial. Perhatikan tadi keterangannya ya, ini perubahan energi potensial berarti delta EP akan sama dengan energi potensial 2 dikurang dengan energi potensial 1. Dari persamaan energi potensial yang sudah kita tuliskan tadi, ya, di mana EP sama dengan K dikali Q muatan uji dikali muatan sumber dibagikan dengan R. Persamaan ini bisa kita tulis juga seperti ini, ya. Q-nya kita tarik lebih ke kiri berarti sama dengan Q, ya, dikali K dikali Q besar, ya, dikali muatan sumber dibagikan dengan R. Nah, sekarang kita perhatikan di sini bahwa K dikali Q dibagi dengan R ini merupakan potensial listrik, ya, ini merupakan potensial listrik, sehingga energi potensial sekarang bisa kita hubungkan terhadap potensial listrik P. Maka EP akan sama dengan muatan uji, ya, dikalikan dengan potensial listrik pada titik yang ditempati oleh muatan uji. V sama dengan potensial listrik, ya.
Maka persamaan usaha listrik yang ini yang di atas dapat ditulis menjadi ya W12 akan sama dengan delta EP yang ini akan sama dengan Q muatan uji dikali dalam kurung V2 dikurang V1, di mana V2 dikurang V1 ini sama dengan perubahan atau delta potensial. Maka W12 bisa kita tulis menjadi delta EP sama dengan Q muatan uji dikalikan dengan selisih potensial. Delta V sama dengan beda potensial listrik dalam satuan volt. Q sama dengan muatan uji dalam satuan coulomb. Kita perhatikan contoh soal yang kedua untuk memahami persamaan usaha listrik yang sudah kita tuliskan ini. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada dua muatan listrik, yaitu muatan A dan muatan B. Kemudian ada dua titik, titik A dan titik B, di mana titik A ini berada tepat di pertengahan garis hubung horizontal antara muatan A dan muatan B. Jika muatan A, QA sama dengan 80 mikrokulum, QB 40 mikrokulum, tentukanlah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah muatan uji. Ya, Q sama dengan negatif 2 mikrokulum dari titik A ke titik B. Diketahui di sini tetapan kulumnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulum kuadrat. Kita buat pembahasannya. Ini tadi gambar soalnya ya. Nah, untuk menentukan usaha dari suatu titik ke titik yang lain, kita terlebih dahulu akan menentukan potensial masing-masing titik, yaitu potensial listrik pada titik A dan titik B. Nah, kita misalkan memulai mencari potensial di titik A, ya. Maka potensial di titik A atau VA akan sama dengan K dikali QA dibagi RA ditambah dengan K dikali QB dibagi dengan RB. Perhatikan sekarang titiknya yang di sini ya. Maka RA yaitu jarak muatan A terhadap titik A dan RB sama dengan jarak muatan B terhadap titik A itu akan sama jauhnya ya, sama dengan 0,4 meter. Maka persamaan ini bisa kita tulis ya dengan mengeluarkan tetapan K keluar, maka persamaannya akan sama dengan K dikali dalam kurung QA dibagi RA ditambah QB dibagi dengan RB. Selanjutnya kita masukkan nilai R yang sudah diketahui, berikut juga dengan muatan-muatan yang sudah diketahui. Maka potensial di titik A VA akan sama dengan K 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dalam kurung QA sama dengan ini ya 80 ya dikali 10 pangkat negatif 6 dibagikan dengan 0,4 ditambah QB 40 mikrokulum 40 dikali 10 pangkat negatif 6 dibagikan dengan 0,4. Maka VA akan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 ya bagian di dalam kurung ini sama dengan penjumlahan 2 dikali 10 pangkat negatif 4 bagian ini ya ditambah dengan hasil perhitungan ini sama dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 4. Sehingga potensial listrik pada titik A itu besarnya 27 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, kita akan menentukan potensial listrik pada titik B. Maka persamaannya akan sama dengan K dikali dalam kurung QA dibagi RA ditambah dengan QB dibagi dengan RB. Sekarang perhatikan titik B-nya di bawah ini ya. Sehingga jarak RA dan RB-nya itu menjadi 0,5. Kenapa 0,5? Sekarang perhatikan segitiga yang ini ya. Perhatikan segitiga ini 0,4. Ini 0,3. Berarti ini menjadi sisi miring ya. Maka besarnya sama dengan 0,5 meter. Kemudian kita masukkan nilai R ya 0,5 berikut juga dengan muatan A dan muatan B pada persamaan ini. Maka potensial listrik pada titik B akan sama dengan nilai K 9 kali 10 pangkat 9
dikali dalam kurung muatan A 80 kali 10 pangkat negatif 6 dibagikan dengan 0,5 ditambah dengan muatan B 40 kali 10 pangkat negatif 6 dibagikan dengan jaraknya 0,5. Maka VB akan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dalam kurung penjumlahan bagian ini akan sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 4, bagian ini sama dengan 0,8 kali 10 pangkat negatif 4. Maka VB sama dengan 21,6 kali 10 pangkat 5 volt. Maka kita sudah bisa menentukan usaha untuk memindahkan muatan uji yang besarnya negatif 2 mikrokolom dari titik A ke titik B. WAB akan sama dengan Q dikali delta potensial. Maka WAB akan sama dengan Q dikali dalam kurung potensial di titik B dikurang dengan potensial di titik A. Kita masukkan muatan ujinya ya, negatif 2 mikrokolom. Ya, negatif 2 kali 10 pangkat negatif 6 dikali dalam kurung VB-nya 21 ya, 0,6 kali 10 pangkat 5 dikurang dengan potensial di titik A sama dengan 27 kali 10 pangkat 5. Sehingga usaha untuk memindahkan muatan uji dari titik A ke titik B itu besarnya sama dengan 1,8 Joule. Sekarang kita masuk pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu hukum kekekalan energi mekanik yang biasa juga disingkat dengan HKEM. Hukum kekekalan energi mekanik juga berlaku pada listrik statis, karena gaya listrik yang mempengaruhi pergerakan sebuah partikel bermuatan listrik dalam daerah medan listrik itu termasuk gaya konservatif, sehingga partikel yang bermuatan yang bergerak dari suatu titik ke titik yang lain dalam daerah medan listrik itu akan memiliki energi total yang kita sebut dengan energi mekanik yang tetap. Sehingga kita tuliskan energi mekanik awal mula-mula itu akan sama dengan energi mekanik akhir, di mana energi mekanik atau bisa juga disebut sebagai energi total itu adalah penjumlahan dari energi potensial EP ditambah dengan energi kinetik EK. Di mana energi potensial ini sudah kita tuliskan tadi sama dengan Q dikali potensial listrik. Kemudian energi kinetik ini persamaannya sudah umum ya. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ini ya, ini merupakan nilai daripada EK. M adalah massa muatan dalam satuan kilogram. Kemudian V yang ini kecepatan dalam satuan meter per sekon. Nah, ada satu hal yang perlu kita ketahui ketika kita menuliskan potensial listrik, berikut juga di dalamnya ada kecepatan, ini kan simbolnya sama. Maka untuk membedakannya, penulisan potensial listrik V itu harus kita buat lebih besar dibandingkan dengan penulisan simbol dari kecepatan V. V sama dengan potensial listrik dalam satuan volt. Q sama dengan muatan dalam satuan coulomb. Kita perhatikan contoh soal untuk memahami hukum kekekalan energi mekanik ini. Soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah partikel ya memiliki massa 2 kali 10 pangkat negatif 26 kg, muatan 2 kali 10 pangkat negatif 18 coulomb, mula-mula diam ya pada titik A. Karena pengaruh gaya listrik, partikel bergerak dari titik A menuju titik B. Jika beda potensial antara titik A dan titik B 200 volt, tentukanlah kecepatan partikel sesaat mencapai titik B. Kita buat pembahasannya. Nah, di sini kita tuliskan energi mekanik awal. Awalnya partikel itu berada di titik A ya. Berarti sama dengan energi mekanik akhir, di mana akhirnya adalah di titik B.
Energi mekanik di titik A itu adalah EPA ditambah EKA, sama dengan energi mekanik di titik B adalah penjumlahan dari energi potensial B ditambah energi kinetik di titik B. Kemudian di soalnya tadi disebutkan bahwa partikel itu mula-mula diam di titik A, sehingga energi kinetik mula-mula atau energi kinetik di titik A itu kita buat sama dengan 0. Sehingga Q dikali VA, karena EK-nya sudah 0 ya. Kemudian energi potensial ini kita ubah persamaannya menjadi muatan dikali potensial. Berarti potensial di titik A akan sama dengan muatan dikali potensial di titik B. Itulah EPB ditambah dengan energi kinetik di titik B. Maka ini Q dikali VB ini kita pindahkan ke ruas kiri ya, ke ruas kiri. Maka di ruas kiri itu akan sama dengan perkalian antara muatan dikalikan dengan beda potensial atau delta potensial. Maka di ruas kanan menjadi tinggal energi kinetik yang sama dengan setengah mvb kuadrat. Dari persamaan ini kita bisa menuliskan persamaan terlebih dahulu VB kuadrat ya. VB kuadrat itu akan sama dengan 2 dikali Q dikalikan dengan delta potensial dibagikan dengan massa M. Maka VB akan sama dengan akar dari 2Q dikali delta potensial dibagikan dengan M. Sekarang kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ya. Akar dari 2 ya, Q-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 18 Coulomb ya, yang ini tadi. Kemudian dikalikan dengan delta V yaitu 200 volt. Kemudian dibagikan dengan massa M 2 kali 10 pangkat negatif 26. Sehingga VB akan sama dengan akar dari 4 dikali 10 pangkat 10. Sehingga kita akan memperoleh kecepatan partikel sesaat mencapai titik B itu besarnya sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 meter per sekon. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali untuk pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan semoga sukses.